Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasih. Nah, saudara, di video saya kali ini saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan bersama bagaimana kronologi yang disampaikan oleh Pak Pendeta Niki Jefta Wakari, yang adalah Gembala Sidang Jemaat GPDI Tegar Beriman Cibinong Bogor, yang dimana pada hari Minggu 8 Desember 2024 yang lalu, mereka dilarang untuk mengadakan Natal di tempat yang mereka sudah sediakan, ya kan? Oke, langsung saja saya akan bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini seperti berita yang saya lansir dari situs thisway.id, ya. Mari kita simak bersama dengan sebuah judul berita. Pendeta ungkap kronologi warga perumahan Cipta Graha Permai Cibinong larang perayaan Natal dihalangi portal, ya. Oke, lanjut saja. Viral warga perumahan Cipta Graha Permai Cibinong melarang ibadah bagi umat Kristen yang hendak merayakan Natal. Pendeta Niki Jefta Wakari yang merupakan pimpinan gereja tersebut mengungkapkan kronologi kejadian pelarangan ibadah Natal Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Tegar Beriman, ya. Lalu dikatakan, Niki mengklaim dirinya sudah memberikan pemberitahuan akan adanya ibadah perayaan Natal yang akan dilakukan pada Minggu 8 Desember 2024. Nah ini dia ya, ini pernyataan dari Pak Pendeta. Sebelum hari hanya kami sudah memberitahukan kepada RT setempat dan Pak RT menerima dengan baik. Nggak tahu mengapa pada hari Minggu itu portal ditutup. Ya, ini disampaikan oleh Pendeta Niki di Perumahan Cipta Graha Permai Cibinong Bogor, ya. Lalu kemudian, ya, kata Niki, beberapa jam sebelum ibadah dimulai, ia mendapatkan telepon dari jemaatnya dan memberitahu bahwa portal menuju lokasi ibadah Natal yang beralamat di Perumahan Cipta Graha Permai Blok R1 nomor 2 ditutup, ya. Oke, ya. Nah, ini penyampaian dari jemaatnya. Kira-kira jam 12.00 ada jemaat menelpon saya, "Pendeta, kok portal ditutup? Kami tidak bisa masuk." Karena dengan menelpon itu, saya langsung ke sana dan ternyata benar, sudah ada beberapa orang di situ jelasnya. Nah, di sini juga dia menyampaikan bahwa mereka ada negosiasi seperti itu, ya. Saya bacakan. Ia pun memohon kepada warga sekitar untuk dibukakan portal tersebut, tetapi mereka tidak membukakannya. Oke, ya. Negosiasi pun alot hingga pukul 15.00 WIB tiba, portal juga belum dibukakan. Ya, tidak ada yang membuka portal karena jemaat saya sudah menunggu dan undangan sudah ada di situ. Saya meminta izin kepada mereka, yaitu warga setempat, dan juga di situ ada aparat. Pak, saya mau menyampaikan sesuatu kepada jemaat saya dan tamu undangan untuk menenangkan mereka. Imbuh Niki, ya. Nah, kemudian Niki pun berdoa di depan portal itu sambil terus meminta untuk portal dibuka. Hingga akhirnya Niki dan jemaatnya melakukan ibadah di lapangan terbuka yang lokasinya dekat jalan utama di perumahan itu. Disampaikan, maksudnya di samping portal itu kan ada lapangan yang lapangannya marketing, ya. Nah, jadi terpaksa kami buat ibadah perayaan Natal di lapangan itu dengan apa adanya karena kami tidak bisa masuk. Artinya mereka melarang kami untuk beribadah, ya, tuturnya. Betul sekali, ya. Lalu kemudian ada juga undangan disampaikan kepada ketua RT, ya. Lalu Niki mengaku secara lisan ia telah menyampaikan pemberitahuan untuk pelaksanaan ibadah Natal kepada ketua RT setempat pada hari Selasa 3 Desember 2024. Oke, ya. Dia sampaikan menurutnya RT setempat pada saat itu meresponnya dengan baik. Kemudian pada Sabtu 7 Desember 2024, surat pemberitahuan resmi pun Niki sampaikan kepada ketua RT. Sabtu pagi surat itu secara resmi saya serahkan, yaitu surat pemberitahuan, bukan surat izin, ya. Kan harus dipahami, jadi kalau kita membuat ibadah kan nggak perlu minta izin. Betul, ya, jelasnya. Ia pun menyayangkan karena tak ada tindakan dari ketua RT setelah adanya pemberitahuan secara lisan tersebut.
Ya, dia sampaikan, saya rasa pergerakan itu pas mulai kasih surat pemberitahuan gitu. Buktinya kan malamnya mereka langsung datang, kenapa hari Selasa kan nggak ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat jelang 3 hari itu kan tidak ada reaksi. Oke, ya betul sekali ya. Sejak Selasa ada lisan, tetapi baru setelah ada tulisan atau surat secara resmi hari Sabtu baru ada pergerakan seperti itu ya. Setelah saya kasih surat pagi, malamnya mereka datang. Oh, terus bilang nggak boleh ibadah. Kalau mau memaksa juga, kami akan tutup portalnya. Yang benar mereka tutup, lanjutnya. Lalu Niki menjelaskan surat pemberitahuan tersebut dibuat karena ada undangan di luar jemaat pada umumnya. Nah, pagi itu Pak RT menerima dengan baik, tapi nggak tahu malamnya ada beberapa orang datang ke sini, lalu mengatakan tidak boleh ibadah di sini, imbuhnya. Lebih lanjut, Niki menjelaskan juga bahwa ini bukanlah Natal pertamanya di perumahan tersebut. Beberapa kali perayaan ini juga dilakukan di lokasi tersebut dan juga beberapa lokasi lainnya. Ya, kami kalau bikin Natal di banyak kali di tempat ini ya, banyak kali kami di gedung Gerindra, di gedung pemerintah. Jadi saya rasa sudah biasalah melaksanakan Natal tuturnya. Dari kejadian tersebut, Niki mengaku banyak jemaatnya yang bersedih karena sudah melakukan persiapan sejak jauh-jauh hari. Ya, kasihan sekali memang teman-temannya. Lalu ditambahkan ya, kalau dari jemaat sendiri ya tentu bersedih dong, apalagi panitia mereka sudah berlatih sekian lama terus mempersiapkan konsumsi apa segala macam, kami tambahan lagi, ya, kemarin kan itu dari panitia menyarankan menggunakan seragam Nusantara, kata Niki. Nah, di video itu kok ada yang pakai blangkon, karena memang kita mau membumikan lah ya, supaya kita jangan membeda-bedakan suku, toleransi lanjutnya. Oke, keren sekali ya teman-teman ya. Saya juga sudah melihat ya. Lebih lanjut, Niki mengungkapkan bahwa kedepannya ia dan jemaatnya akan tetap beribadah di perumahan tersebut. Oke, ya ini jelas sekali ya. Nah, ini dia pernyataannya. Kami beribadah sebab itu ibadah itu kan hak asasi melekat tidak bisa dilalui dalam siapapun. Ia yang mereka beralasan ini bukan gereja pungkasnya. Nah, oke teman-temannya. Jadi kita melihat di sini bahwa jelas apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Niki Jeff Tawakari bahwa sebenarnya di saat mereka hendak melaksanakan Natal Minggu ya 8 Desember 2024. Sebelumnya disampaikan oleh Pak Pendeta Niki Jeff Tawakari bahwa hari Selasanya itu secara lisan dia menyampaikan pemberitahuan kepada ketua RT setempat ya terkait ibadah perayaan Natal yang diadakan di hari Minggu 8 Desember 2024 ya. Itu hari Selasa 3 Desember 2024 secara lisan. Nah, sejak itu ya sampai hari Sabtu tidak ada apa-apa. Artinya tidak ada sebuah penyampaian dari ketua RT kalau ada masalah terkait jikalau ibadah perayaan Natal diadakan di lokasi yang memang sudah disiapkan oleh panitia dan juga pendeta atau gembala sidang. Tetapi dikatakan oleh Pak Pendeta bahwa setelah hari Sabtu ya beliau Pak Pendeta menyampaikan surat resmi ya pemberitahuan bahwa akan diadakan ya Natal di lokasi yang mereka sudah siapkan ya di perumahan Cipta Graha Permai Cibinong ini. Lalu kemudian malamnya ya kan pagi hari dikasih surat, lalu malamnya ada datang ya orang kepada Pak Pendeta Niki Jeff Tawakari menyampaikan bahwasanya tidak boleh mereka ya melaksanakan Natal di tempat yang sudah mereka siapkan itu. Andai pun dipaksa, dikatakan oleh mereka yang mendatangi Pak Pendeta, andai pun dipaksa tetap untuk merayakan Natal, maka mereka akan menutup akses ya jalan atau portal yang ada untuk menuju lokasi yang sudah disiapkan oleh panitia untuk merayakan Natal. Dan benar saja Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Jadi di sini kita melihat bahwa setelah surat itu sampai maka mereka bergerak. Nah, inilah yang kita sangat sayangkan ya. Jelas saja bahwa disampaikan oleh Pak Pendeta bahwa memang surat yang disampaikan oleh
beliau mungkin dari panitia dan diketahui oleh beliau Pak Pendeta adalah pemberitahuan, bukan memohon izin. Karena untuk beribadah itu nggak perlu meminta izin dari siapapun juga, ya kan? Nah, yang perlu izin itu adalah untuk membangun rumah ibadah atau gedung gereja, ya kan? Tetapi untuk beribadah yang nggak perlu. Nah, jadi di sini sangat jelas kita melihat bahwa memang mereka ini eh, tidak mempunyai hati nurani yang baik, ya, sehingga mereka melarang, ya. Kita coba melihat saja Bapak Ibu Saudara-saudari, ada undangan dari luar, tetapi akhirnya ya tidak bisa duduk ya dengan nyaman karena mereka dikatakan tadi bahwa mereka hanya bisa Natalan di lapangan terbuka dan tidak ada tempat duduk seperti yang sudah saya bagikan ya videonya beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi saya pikir di sini sebenarnya yang sangat-sangat kita sayangkan di sini adalah ketua RT-nya. Ya, ketua RT-nya tidak bisa mengambil jalan tengah atau malah tidak bisa memberikan solusi seperti itu, ya. Padahal dia sebagai pemerintah ya di lingkungan itu. Ya, seharusnya dia bisalah ya memberikan pemahaman kepada warga yang ada di situ bahwasanya juga yang namanya ibadah nggak perlu diganggu gitu ya dan nggak perlu minta izin. Ya memang inilah yang kita sayangkan teman-temannya di mana ada mayoritas saudara kita ini ya mereka selalu ya buat onar ya selalu mengganggu ya orang-orang yang melakukan peribadatan dan ya itulah kebiasaan yang mereka lakukan. Tentunya harapan kita dari sini sekali lagi teman-teman dan berulang-ulang kali ya kita harapkan semoga saja ya ini permasalahan tidak akan terjadi lagi ke depan, tidak terulang ke depan dan itu akan bisa terwujud ketika pemerintahan kita dari pusat ya Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia tegas di dalam hal-hal yang seperti ini. Teman-teman, itu saja dulu untuk pagi menjelang siang hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.